Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 2202101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang legitimasi kekuasaan negara dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Sos MSB. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai wewenang keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan atau kewenangan seorang pemimpin. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Kekuasaan negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu negara pasti dipimpin oleh pemegang kekuasaan. Selanjutnya, legitimasi kekuasaan negara. Legitimasi kekuasaan negara mengacu pada hak atau kewenangan pemerintah yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi menyiratkan pembenaran atau dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atau kekuasaan politik. Selanjutnya, tipe-tipe legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama, legitimasi keagamaan. Kekuasaan yang berasal dari dukungan lembaga keagamaan atau keyakinan bahwa pemerintah diangkat oleh otoritas ilahi. Yang kedua, legitimasi rasional legal. Kekuasaan berasal dari aturan hukum dan konstitusi pemerintah dianggap sah karena mematuhi norma-norma dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, legitimasi karismatik. Kekuasaan yang berasal dari sifat karismatik atau kepemimpinan yang luar biasa dari tokoh atau pemimpin tertentu. Yang keempat, legitimasi tradisional. Kekuasaan yang berasal dari tradisi, keturunan, atau warisan sejarah. Contohnya adalah monarki turun-temurun. Yang kelima, legitimasi kinerja. Kekuasaan yang berasal dari kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti kemajuan ekonomi atau stabilitas politik. Selanjutnya, objek legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama, legitimasi religius, di mana hak memerintah berdasarkan atas faktor-faktor yang di dunia ini, bukan berdasarkan atas kehendak rakyat ataupun suatu keahlian empiris khusus penguasa. Yang kedua, legitimasi eliter. Hak dalam memerintah berdasarkan keahlian khusus penguasa atau kelompok tertentu. Yang ketiga, legitimasi demokratis adalah legitimasi yang dimiliki atas dasar kehendak rakyat. Legitimasi demokratis atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya, contoh kasus. Legitimasi kekuasaan dapat dilihat dalam pemilihan umum di suatu negara. Seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis memperoleh legitimasi dari suara rakyat yang memandangnya sebagai wakil yang sah untuk memimpin. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisa teori-teori yang ada, saya menyimpulkan legitimasi kekuasaan negara merujuk pada dasar-dasar yang meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memiliki hak dan otoritas untuk memerintah. Dapat bersumber dari sejumlah faktor termasuk konstitusi, dukungan rakyat, keadilan, dan
keberlanjutan. Dalam konteks ini, legitimasi adalah kunci untuk mencegah konflik sosial dan memastikan stabilitas dalam suatu negara. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.